Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Saya berdoa saudara dalam keadaan baik, sehat, kuat, serta berlimpah dengan berkat-berkat Tuhan. Firman Tuhan datang kepada kita hari ini, jangan putus asa. Sebelumnya marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur punya Tuhan yang baik. Kami memanggil Engkau sebagai Bapa kami. Bapa yang baik tidak pernah meninggalkan kami. Selalu ada menyertai kami. Kalau hari ini kami hendak mendengarkan firman-Mu, Tuhan, berikan kami pengertian. Urapi kami, agar kami mengerti firman-Mu, terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami dengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Mazmur 43 ayat yang kelima. Mazmur 43 ayat yang kelima. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudara, saya tidak tahu masalah apa yang saudara sedang hadapi, tekanan apa yang sedang menekan, atau saudara sedang mengalami himpitan apa akhir-akhir ini. Tapi firman Tuhan datang kepada kita, berharaplah kepada Allah, bersyukur, sebab Allah adalah penolong kita dan Allah kita. Putus asa atau kehilangan harapan menjadikan kita mudah untuk menyerah, bahkan berpotensi melakukan hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Minta maaf saudara, putus asa adalah sikap orang-orang yang masih hidup secara duniawi, adalah orang-orang yang tidak memiliki pengharapan dan hubungan dengan Tuhan. Apakah karena tekanan hidup, permasalahan yang bikin orang menjadi putus asa, frustasi, dan akhirnya menyerah? Rasa putus asa itu muncul seringkali karena kita mengalami jalan buntu. Dan seringkali saudara, iblis pakai ini. Iblis pakai ini untuk menanamkan rasa putus asa di dalam diri seseorang. Sehingga mengasihi diri sendiri dan merasa sudah tidak ada pertolongan lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan kita hari ini, mau sesulit sesukar apapun, saya sampaikan kepada saudara, arahkan pandangan kita kepada Tuhan dan jangan pernah meragukan kuasa-Nya. Artinya kita tidak boleh putus asa dan tidak boleh tawar hati. Jangan merasa bahwa Tuhan tidak sanggup melakukan perkara besar dalam kehidupan ini. Karena kalau kita tawar hati, Alkitab bilang, maka kecillah kekuatan kita. Orang yang memandang, menaruh pengharapan kepada Tuhan, meski
saat ia gagal, maka orang tersebut tidak akan pernah gemetar, apalagi berputus asa. Rasa putus asa bukanlah karakter anak Tuhan. Mari kita belajar seperti Daud. Ketika Daud dihadapkan dengan Goliat, kalau kita baca, kita perhatikan, kita renungkan, tidak sedikit pun Daud merasa takut, apalagi gentar, apalagi putus asa. Dengan iman, Daud siap berperang melawan Goliat. Bahkan kemenangan itu sudah ada di hati Daud, bahkan sebelum Daud berperang. Hal ini kalau kita baca, perhatikan bagaimana perkataan Daud di hadapan Goliat, orang Filistin itu. Daud berkata, "Engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Bahkan dikatakan, "Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku." Ada satu pernyataan yang begitu luar biasa. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Daud belum berperang, tapi Daud sudah mengetahui, menyadari kemenangan ada di pihaknya. Kenapa? Karena Daud berserah, karena Daud mengandalkan Tuhan. Untuk itu saudara, seberat apapun masalah yang kita hadapi, sekuat apapun tekanan itu, teruslah semangat, teruslah berjuang. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Jangan buang waktu dan tenaga saudara untuk mendengarkan dakwaan-dakwaan daripada si jahat, untuk mendengarkan kata-kata yang tidak membangun dari manusia. Tapi mari bergaul, percayai firman Tuhan, sehingga kita boleh melekat kepada Tuhan yang adalah sumber kekuatan, yang adalah Tuhan sumber kemenangan. Jika Tuhan ada di hati kita, memimpin kita, memenuhi kita, kita tidak akan takut dan putus asa dalam keadaan apapun. Karena orang-orang benar tidak akan ditinggalkannya. Untuk itu saudara yang kukasihi Tuhan, yang dikasihi Tuhan, tetap semangat dan jangan berputus asa. Percayalah kepada Tuhan Yesus dengan segenap hatimu. Dan lihatlah, engkau akan menerima, menikmati semua janji-janji ilahi yang memang Tuhan nyatakan atas hidupmu. Dengan iman aku ucapkan kepada saudara, hidupmu berkemenangan, engkau ditolong Tuhan, engkau diberkati Tuhan, engkau jadi berkat. Engkau akan melihat bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan. Engkau akan melihat mujizat Tuhan. Engkau akan melihat hal-hal yang baik itu terjadi di dalam hidupmu. Untuk itu saudara, pandang kepada Yesus, sumber kemenanganmu. Pandang kepada Yesus, sumber berkatmu. Pandang kepada Yesus, sumber mujizatmu. Dan lihatlah, seperti Daud mengalahkan Goliat, demikian pula engkau akan mengalahkan setiap permasalahanmu. Seperti Daud berkemenangan, demikian pula engkau berkemenangan di dalam hidup ini. Untuk itu saudara yang dikasihi Tuhan, pandang kepada Yesus. Pandang kepadanya. Hari ini dia sedang mengetuk hatimu, untuk dia masuk memerintah di hatimu, sehingga dia boleh berkuasa atas engkau, menuntun engkau kepada jalan-jalan kehidupan, menuntun engkau kepada jalan-jalan kemenangan. Tetap percaya dan andalkan Tuhan Yesus. Anda pasti berkemenangan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kasih-Mu, untuk anugerah-Mu. Kami bersyukur punya Bapa seperti Engkau.
Engkau Bapa yang sangat-sangat baik. Engkau Bapa yang membawa kami kepada kemenangan. Engkau Bapa yang membawa kami kepada berkat dan janji Tuhan. Engkau Bapa yang menyertai kami. Sehingga masalah, tantangan, himpitankah, kesukarankah, kami tidak gentar. Justru kami melihat kemuliaan Tuhan besar atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami, Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.